Berikutnya, kita bahas tentang pemuaian. Ya, di SMP pasti udah belajar pemuaian tuh apa gitu. Nah, jika suatu zat gitu ya, baik padat, cair maupun gas, menerima kalor, maka dipanaskan ibaratnya gitu ya. Dia itu akan apa? Memuai, ya enggak? Sehingga ukurannya akan berubah. Contohnya apa? Kayak misalkan kita naruh sepatu deh gitu, sepatu kita taruh di luar, terus ternyata kepanasan, gimana rasanya? Kan agak longgar gitu jadinya ya dipakai. Nah itu contoh dari memuai kayak gitu. Nah di sini kita akan bahas tentang pemuaian zat, ada 3 ya tadi, pemuaian pada zat padat, zat cair maupun gas gitu ya. Nah, pemuaian pada zat padat, jika zat padat itu dipanaskan ya, maka dimensinya gitu ya, dalam bentuk panjang, luas ataupun volumenya akan berubah, memuai kayak gitu ya. Nah, muai panjang itu contoh misalkan di sini ada suatu besi pada suhu T1, panjangnya L0 nih mula-mula. Ya misalkan ada suatu besi panjang mula-mulanya L0 dengan suhu tertentu misalkan T1. Kemudian dipanaskan nih besinya sehingga berubah menjadi T2. Maka panjang besi itu menjadi L atau L akhir, atau panjang akhirnya, panjang mula-mula L0 terus dipanasin, kan dia memuai makin panjang ya, makin bertambah panjang menjadi L ya, dimana pertambahan panjangnya ini adalah delta L ya, pertambahan panjang besinya itu adalah delta L. Nah di sini ada keterangannya, panjang besi mula-mula L0, koefisien muai panjang itu lambangnya alfa ya, karena kita ngomongin tentang panjang nih ya, panjang berarti di sini koefisien muai panjang atau alfa ya, dimana kenaikan suhu itu delta T. Seperti biasa, delta T itu apa? Suhu yang lebih tinggi dikurangi suhu yang lebih rendah. Nah, mencari pertambahan panjang si delta L ini apa rumusnya? Yaitu L0 dikali alfa dikali delta T, dimana delta L itu adalah pertambahan panjangnya ya, didapat dari mana? Bisa pakai L0 dikali delta A dikali delta T, atau dari L dikurang L0, atau panjang akhir dikurangi panjang mula-mula ya. Di sini L0 itu panjang mula-mula, alfanya adalah koefisien muai panjang, delta T-nya adalah kenaikan suhunya atau pertambahan suhunya ya, kayak gitu. Nah, nanti gimana cara mencari panjang totalnya si L? Yaitu L sama dengan apa? Kan kalau misalkan kita coret-coret gitu ya. Nih, jadi kalau misalkan kita kan tahu nih, kalau mau nyari panjang akhirnya atau L sama dengan apa? Berarti panjang mula-mula ditambah pertambahan panjangnya ya kan, berarti L0 ditambah, nah delta L tadi apa? Delta L adalah ya L0 dikali alfa dikali delta T ya kan. Nah ini kan sama-sama punya L0 ya, kayak biasa L0 nya kita keluarin, berarti ini dalam kurung apa berarti ini, berarti di sini 1 ditambah apa, ditambah alfa dikali delta T kayak gitu. Ini L0 ya, ini L0 gitu, berarti mencari L bisa juga. Nah, berarti kan ini L sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T kan. Nah, berarti ini asal mulanya tuh ini adalah dari sini, penurunan rumusnya kayak gitu ya. Jadi boleh kalau misalkan memang kalian mau nyari dari sini L sama dengan L0 ditambah delta L boleh, atau pakai L sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T, karena sama aja, kalaupun pakai ini pun akan dijabarin juga kan, delta L nya lah L0 kali alfa kali delta T kayak gitu. Itu untuk apa? Muai panjang. Ingat ya, muai panjang, koefisien muai panjangnya itu lambangnya alfa gitu. Nah, berikutnya di halaman 80 berapa nih? 82 ya, di sini ada koefisien muai panjang untuk bahan-bahan tertentu nih, aluminium, tembaga, besi, baja, platina, dan kaca. Ini data-datanya gitu. Tapi biasanya di soal sih biasanya diketahui, misalkan suatu aluminium dipanaskan
panjangnya mula-mula sekian, delta T-nya sekian dengan koefisien muai panjang sekian, kayak gitu. Jadi biasanya sih diketahui di soal ya. Yang penting ingat kalau mencari muai panjang itu pertambahan panjangnya adalah delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T, kayak gitu ya. Nah, berikutnya setelah panjang apa? Kita mencari pemuaian luas ya. Tadi panjang, sekarang luas gitu ya. Berarti kalau tadi kan panjang cuman kayak satu dimensi aja gitu kan ya. Kalau sekarang luas berarti dia misalkan suatu benda bentuknya bidang dipanaskan, maka panjang serta lebarnya akan memuai sehingga baru. Nah, tadi kalau misalkan dia itu bentuknya luasan ya, dia punya panjang dan lebar, ketika dia dipanaskan maka dia akan memuai juga gitu ya. Tapi memuainya bukan dalam panjangnya aja tapi luasnya gitu. Jadi misalkan secara lebarnya dia nambah lebar, panjangnya juga dia nambah panjang. Ya gitu. Jadi berarti kan ada pasti ada yang namanya nanti misalkan luas mula-mula gitu ya. Misalkan ini kayak luasan itu mula-mula, terus ketika dipanaskan dia akan ukurannya juga berapa milimeter gitu lebih lebar. Berarti misalkan ini luasan mula-mula A0 ya, luas benda mula-mula, terus ini menjadi A-nya. Nah, nanti misalkan ini nambahnya berapa di sini? Ini adalah si delta A-nya. Sama kayak tadi kasusnya, cuman bedanya nih luasan aja. Delta A-nya apa? Yaitu A0 dikali 2 alfa kali delta T. Kayak gitu. Di mana ini 2 alfa adalah beta, sehingga sebenarnya delta A itu adalah kan A ya, berarti A mula-mula A0 dikali beta dikali delta T, di mana betanya ini adalah nilainya 2 alfa, berarti sama dengan A0 dikali 2 alfa dikali delta T. Nah, ini asal mulanya dari sini ya, kayak gitu nih. Delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T, sama kan kayak gini. Nah, sama juga tadi. Berarti kan kalau A akhirnya apa? A mula-mula ditambah delta A, ya kan? Berarti A mula-mula ditambah delta A-nya tadi apa? A0 dikali 2 alfa dikali delta T. Nah gitu. Atau ini boleh diganti, misalkan A0 ditambah A0 dikali beta dikali delta T ini ya. Yang ini boleh diganti sehingga kayak tadi A0-nya dikeluarin. Berarti ini 1 ditambah beta dikali delta T. Ya, sama kan ya? Kayak gitu. Ini asal mula rumusnya kayak gitu. Keterangannya sama. Delta A pertambahan luas, alfa koefisien muai panjang. Kalau berubah jadi beta maka dia namanya apa? Koefisien muai luas, kayak gitu ya. Delta T sama perubahan suhu, kayak gitu. Nah, itu untuk pemuaian luas. Nah, sekarang gimana kalau pemuaian ruangan atau volume ya? Sama, mirip banget ya. Bedanya apa? Bedanya kalau di sini kita pakainya gamma ya. Berarti delta V sama dengan V0. Kalau tadi kan kalau panjang pakainya alfa, kalau luas pakainya beta. Kalau volume pakainya gamma, di mana nilai gamma ini nilainya adalah 3 kali alfa. Makanya berubah nih. V0 dikali gammanya di sini berubah jadi 3 alfa kali delta T. Sama kasusnya yang ini juga tadi. V akhirnya adalah V mula-mula ditambah delta V. Berarti ini V0 ditambah tadi V mula-mula dikali gamma kali delta T, ya kan? V0 ditambah V0 lagi, gammanya tadi 3 kalinya alfa ya dikali delta T, kayak gitu. Jadi boleh ininya mau tetap gamma boleh, atau kalau misalkan yang diketahui memang koefisien muai panjangnya berarti diganti jadi 3 alfa. Nah, dari sini bisa berubah V0 ya dalam kurung 1 ditambah gamma kali delta T. Nah, ini kan ya sama kan ya kayak gitu. Bedanya apa? Gamma di sini artinya adalah koefisien muai ruang atau muai volumenya, di mana nilai gammanya itu adalah 3 kalinya alfa, kayak gitu ya. Nah, itu kan untuk tadi benda padat ya, panjang, kemudian apalagi tadi luasan dan volume, kayak gitu. Nah, gimana kalau misalkan bendanya itu bentuknya cair? Nah, kalau cair ada di halaman 83. Sama aja sebenarnya kayak tadi.
Berarti kan karena cairan berarti masuknya apa? Volume ya. Rumusnya sama kayak tadi, V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma kali delta T. Berarti kan sama kayak apa? Sama kayak si muai ruang atau volume kayak gitu ya. Nah, secara singkatnya nih Miss ada rangkumannya gitu ya nih. Pemuaian berarti kan tadi coba di review lagi, pemuaian itu ada panjang, luas, dan volume ya. Ini Miss rada kebalik nulisnya ya. Ingetin, pemuaian panjang nyari delta L nya adalah L0 kali alfa kali delta T. Kalau luas ya lambangnya berubah jadi A, alfanya berubah jadi beta, di mana beta itu adalah 2 alfa. Kalau volume itu lambangnya V ya, V0 ini pakainya gamma kali delta T, di mana gammanya adalah 3 kali alfa kayak gitu ya. Ini tinggal nyari luas akhir, volume akhir, dan luasan akhir ya. Kayak gini nih sama persis kayak yang tadi udah Miss jelasin, cuman ini lebih singkatnya aja kayak gitu ya. Itu tentang pemuaian. Nah, bahasan terakhir yang akan kita bahas ya. Jadi hari ini kita selesaikan subbabnya, baru besok contoh soal ya. Nah, berikutnya Miss akan bahas tentang perpindahan kalor ya. Ada di halaman 85. Nah, apabila dua benda yang suhunya berbeda saling bersinggungan, artinya mereka saling berinteraksi gitu ya, maka akan terjadi perpindahan kalor. Dari mana pindahnya? Dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Karena kan suhu yang lebih tinggi artinya dari yang lebih panas dia punya suhu lebih nih, kelebihan suhu nih kan lebih panas nih, makanya dia yaudah nih kasih deh panasnya ke benda yang suhunya lebih rendah kayak gitu. Nah, cara perpindahan kalor di SMP juga pasti kalian sudah paham ya. Ingat-ingat lagi, ada berapa? Ada 3. Apa saja? Konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, pertama kita bahas dulu tentang konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa adanya perpindahan zat perantaranya ya. Jadi si perantaranya tuh nggak ikut pindah gitu, jadi cuman kalornya aja. Nah, sebatang logam nih ya, misalkan ini logam ya, yang panjangnya L ya, ujung kirinya dipanaskan. Yang ujung kiri di sini kan, ini lilin ya, ini dipanasin yang ujung kiri, maka perlahan panasnya kan ikut merambat, panasnya akan berpindah gitu kan, nanti lama-lama ke ujung T2. Kayak kalau kita pegang di sebelah sini kan lama-lama yang kita pegang ikut panas kayak gitu ya. Nah, untuk konduksi ini ada rumusnya, yaitu besar kalor itu Q besar ya, mengalir tiap satuan waktu, berarti per T itu waktu, dapat dinyatakan dengan K dikali A dikali delta T per L. K-nya di sini apa? K-nya adalah koefisien konduksi termal. A-nya apa? A-nya adalah luas permukaan penghantar. Delta T-nya apa? Perbedaan suhu ya, selisih suhunya. Seperti biasa, yang lebih tinggi dikurang yang lebih rendah, dibagi L. L-nya apa? Panjang penghantarnya. Kan tadi kan bentuknya gini ya, misalkan logamnya. Berarti ini luasnya berapa? Kemudian panjangnya berapa kayak gitu. Atau Q per T ini bisa berubah lambangnya menjadi H. Nih sama aja ya. H itu sama kayak Q per T, artinya hantaran kalor atau jumlah kalor yang mengalir tiap satuan waktu. Kalor per satuan waktu. Sama kan K kali A kali delta T per L kayak gitu. Nah, nanti ya kalau misalkan ada kasus 2 logam atau 3 logam bahkan yang digabungkan gitu ya, disambung gitu ya, misalkan kayak gini, ini nanti untuk contoh soalnya besok aja supaya lebih paham ya. Misalkan nih ada 3 logam yang digabungkan kayak gini, ada T1, ada T2, ada T3. T1 di sini panas, misalkan 100 derajat. Ini T2-nya 0, T3-nya 0, atau mungkin punya suhu tertentu kayak gitu kan. Nah, pasti yang suhunya lebih tinggi ya, dia kan mengalirnya dari mana? Kalor dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Berarti T1 ke T2 arahnya. T1 ke T3, T1 ke T2. Karena ini T2 dan T3-nya suhunya lebih rendah ya, kayak gitu. Maka ini tuh sama kasusnya kayak yang masuk sama dengan keluar. Kayak gitu. Ini kalau kasusnya 3, tapi kalau kasusnya cuma 2 gimana? Misalkan kayak gini. Misalkan ini besi. Misalkan ini besi P, ini besi Q. Kayak gitu. Misalkan di sini suhunya misalkan T1, T2 kayak gitu. Nanti akan berlaku cuman apa? Q1 per T1 sama dengan Q2 per T2. Atau nanti jadi persamaan kayak gini
ya. Berarti ini apa? K1 kali A1 kali delta T1 per L1 sama dengan K2 kali A2 kali delta T2 per L2. Ini kalau batangnya cuma 2 yang disambungin. Nanti kalau 3 kayak gini, dijumlahin yang ini, yang di sininya, yang rendah, yang tinggi sendiri, yang rendah digabungin. Kayak gitu ya. Nah, oke, nah perpindahan kalor yang berikutnya yaitu apa? Konveksi. Nah, kalau konveksi itu perpindahan kalornya disertai dengan perpindahan partikel zat perantaranya. Jadi si zat perantaranya ikut pindah. Kalau konduksi tadi si zat perantaranya nggak ikut pindah, kayak gitu ya. Cuman panasnya kalornya aja kayak gitu. Nah, kenapa si zat perantara atau partikel-partikelnya itu bisa pindah? Karena adanya perbedaan rapat massa. Ya, sebagai zat perantaranya adalah bisa cair ataupun gas. Contoh, misalkan kita lagi manasin air nih. Manasin air kan, kalau misalkan yang dipanasin kan pasti bagian bawah panci airnya gitu kan. Nah, pasti air yang panas duluan yang mana? Yang bawah kan. Nah, ketika partikel air yang bagian bawah ini udah panas, maka dia akan rapat massanya itu lebih jadi lebih ringan ibaratnya kayak gitu, makanya dia bisa naik ke atas. Nah, yang di atas kan dingin tadi kan, dia kan lebih berat, dia akan turun ke bawah kayak gitu. Maka di sini nanti akan ada aliran konveksi kayak gitu. Contoh misalkan kayak sederhananya kalau kita lagi ibu. Oke, jadi kalau misalkan kita masak sayur gitu ya, kalau misalkan potongan-potongan sayurnya itu kan, kalau misalkan baru kita masukin ke airnya belum mendidih gitu kan, pasti kan dia apa, diam aja gitu kan. Nah, pas ketika misalkan kayak letaknya ada di bawah gitu, ada di bawah sini potongan-potongan sayurnya kayak gitu. Nah, ketika dia mulai mendidih, apa yang terjadi? Kan dia pasti naik ke atas itu kan ya, potongan-potongan sayurnya itu ya, karena ketika di bawah dia tuh rapat masanya kayak masih lebih berat gitu. Ketika dia mulai dipanaskan, dia memuai, dia akan lebih ringan, maka dia naik ke atas kayak gitu. Itu juga berlaku untuk sisa cair kayak gitu. Jadi partikel air yang di bawah itu panas, memuai, rapat jenisnya menjadi lebih ringan, dia naik ke atas. Yang di atas itu dingin, maka dia turun ke bawah. Kan dingin, dia lebih berat, dia turun ke bawah, dan seperti itu terus polanya kayak gitu ya. Jadi nanti panas dia naik ke atas, yang di atas dingin turun ke bawah, menjadi panas lagi dia naik lagi kayak gitu. Itu adalah konveksi. Nah, untuk rumusnya apa? Yaitu H sama dengan H kapital sama dengan H kali A kali delta T. H kecilnya itu apa? Koefisien konveksi. Kalau di sini tadi kan K ya. Di sini adalah koefisien konduksi termal kayak gitu. Nih kali A kali delta T ya. Mirip, bedanya apa? Kalau di sini pakai K per L, kalau di sini pakai H dan gak ada L-nya kayak gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir apa? Perpindahannya secara radiasi atau secara pancaran tanpa melalui zat perantara, yaitu berupa gelombang elektromagnetik. Ingat ya, gelombang elektromagnetik itu satu gelombang yang merambat tanpa melalui perantara kayak gitu ya. Berdasarkan hukum Stefan Boltzmann, dinyatakan bahwa jumlah energi yang dipancarkan tiap satuan luas ya, dan tiap satuan waktu berbanding lurus dengan pangkat 4 nih, T pangkat 4 suhu mutlaknya. Karena suhu mutlak maka pakai Kelvin kayak gitu ya, dimana E di sini adalah emisivitas ya, nggak punya satuan, nilainya itu mulai dari 0 sampai lebih dari 0 dan kurang dari 1. Jadi mulai dari di antara 0 sampai 1 kayak gitu ya. Sementara di sini di sini adalah tetapan Stefan Boltzmann, udah ketentuan dari sana. Nilainya berapa? 5,67 kali 10 pangkat min 8. Di sini T-nya adalah suhu mutlak, ingat dalam Kelvin. Kalau di soal misalkan masih Celsius, berarti harus diubah dulu jadi Kelvin kayak gitu ya. Supaya lebih paham, besok aja untuk contoh soalnya. Hari ini cukup pemahaman konsepnya dulu. Silahkan disimak, diulang, dipahami dengan baik. Apabila ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan ke Miss via grup atau Japri boleh ya. Semangat kelas 11. Jangan lupa progres alatnya. Kalau ada kalau ada yang bingung bikin alatnya gimana, silahkan dikonsultasikan ke Miss ya. Dan jangan mepet-mepet ngerjainnya, mulai dicicil dari sekarang karena tanggal 30 November kita sudah mulai UAS ya. Jadi silakan dipersiapkan dengan baik ya. Jadi untuk subbab dari suhu dan kalor sendiri sebenarnya ini udah habis gitu ya, tinggal besok latihan soal.
contoh soal dulu, nanti ada latihan soal, dan bab terakhir nanti ya teori kinetika sebelum UAS, semoga bisa kekejar. Maka dari itu mari kita disiplin ya, kelas 11 tetap semangat walaupun mepet-mepet waktunya, tapi insya Allah kekejar selesai kayak gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari Miss, mohon maaf kalau Miss ada salah-salah dalam penjelasan. Kalau memang ada yang misalkan Miss salah ngomong atau bikin kalian bingung, gak apa-apa, silahkan dikonfirmasikan ke Miss supaya kita bisa koreksi bareng-bareng ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.